Halo guys, selamat datang di channel saya Sobat Pro. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang data collection. Kalau kemarin kita telah membahas tentang list dan tuple, sekarang kita akan membahas tentang set. Sama seperti list dan tuple, set juga adalah tipe data collection yang di dalamnya kita bisa memasukkan multiple value atau beberapa nilai ya. Dan juga set ini bisa dimasukkan lebih dari satu tipe data. Maksudnya begini, kita bisa memasukkan satu koleksi yang di dalamnya tipe datanya bisa saja berbeda. Contohnya, saya masukkan tipe data integer dan string secara bersamaan, ya tidak ada masalah ya. Set bisa menerimanya. Nah, dibandingkan dengan tuple dan list, set juga ada beberapa kelebihan ya. Yang pertama itu set itu nilainya orang katakan unik ya. Jadi dia memang bisa saja kita masukkan nilai yang sama ya, tetapi ketika dia menampilkannya, dia hanya menampilkan data yang unik. Jadi dia hanya menampilkan data yang tidak kembar atau tidak mirip ya. Kalau saya masukkan dua set ya ke dalam maksudnya dua set yang value-nya sama ke dalam satu tipe data set, ketika kita tampilkan dia hanya menampilkan satu kali saja ya, karena dia tidak bisa menampilkan keduanya kalau dua-duanya itu value-nya sama ya dan tipe datanya sama. Ya, jadi dikatakan dia unik ya, hanya bisa menampilkan satu saja. Dan yang kedua, dia itu tidak memiliki indeks ya. Karena dia tidak memiliki indeks, jadi kita tidak bisa mengakses dia indeks keberapa ya. Nah, itu adalah salah satu karakter dari set itu. Dan yang ketiga, dia itu immutable, jadi dia tidak bisa diganti ya. Karena tadi saya katakan dia itu tidak bisa diambil indeksnya. Jadi misalkan saya ingin mengambil indeks kesekian mengganti nilainya, tidak bisa. Kenapa? Karena indeksnya saja kita tidak bisa mengambilnya ya. Karena dia tidak ordernya tidak apa ya, dikatakan dia tidak menetap gitu. Ordernya itu tidak ada di dalam set itu. Jadi bingung ya kalau kita ingin mengambil indeks itu susah ya. Karena ordernya tidak menentu ya. Nah, setidaknya itulah ya tiga kelebihan dari set ini ya. Bagi saya, set ini kita pakai kalau kita ingin membuat suatu program dan kita membutuhkan suatu koleksi data di mana di dalamnya kita pastikan tidak ada yang kembar atau mirip lah ya. Contohnya misalkan apa ya, kita ingin mengambil nama-nama yang mendapatkan bantuan sosial misalkan seperti itu ya. Nah, tentu saja kan NIK-nya itu tidak boleh dua ya, dua kali ya. Karena per NIK atau nomor induk kependudukan hanya bisa menerima satu kali bantuan ya. Nah, saya kan perlu memastikan bahwa NIK yang dimasukkan itu tidak bisa dua kali atau tiga kali ya, atau lebih dari satu kali. Nah, yang paling tepat ini memang saya memakai koleksi set ya, karena dia memastikan bahwa data yang ditampilkan itu tidak mirip ya atau tidak kembar ya. Jadi hanya bisa menampilkan satu saja. Ya, nah kira-kira itulah gambaran dari set ini. Nah, sekarang kita akan melihat ya bagaimana penggunaan dari set ini. Nah, jadi gini, anggaplah saya mempunyai satu tipe data collection list ya. Misalkan saya katakan ini apa ya, 6 list seperti ini ya. Nah, misalkan 6 list yang saya miliki itu ialah berapa ya? Yang paling sederhana itu gini saja. Ya, ini sederhana banget ya. 1 sampai 5 ya. Nah, dari tipe data list ini kita bisa langsung saja mengkonvertnya ke dalam tipe data set ya. Cukup saya katakan, misalkan saya katakan maaf ya, 6 set seperti ini. Lalu saya cukup katakan ini ialah set dari 6 list. Ya. Nah, secara otomatis pasti 6 list ini yang tipe koleksinya ialah list akan kita convert ke dalam tipe collection set ya. Tidak percaya, mari kita lihat ya. Kita lihat apa sih tipenya ya dari 6 set ini. Ya, seperti ini. Lihat, kelasnya ialah set ya. Jadi 6 set ini sekarang kelasnya adalah set.
nilainya kita ambil dari 6 list yang tipenya ialah list ya. Ini kan list ya. Sekarang kita akan lihat ya. Nah, kita akan lihat. Benar ya. 6 list ini kan tipenya itu ialah list. Tetapi kita membuat satu collection yang tipenya set, kita ambil dari data-data 6 list ya. Sehingga secara otomatis tipenya menjadi set ya. Dari 6 list kita convert ke dalam set menjadi set ya. Nah, ini contoh saja. Nah, sekarang kita akan lihat ya bagaimana penggunaan dari set ini. Jadi gini, kalau di dalam list kita memakai kurung siku seperti ini ya. Kalau di dalam tuple kita memakai kurung biasa ya. Tetapi kalau di dalam set ini kita memakai kurung kurawal. Ya, tahu kurung kurawal ya? Ini seperti ini kira-kira. Nah, ini kurung kurawal ya. Nah, misalkan gini, saya mempunyai, tadi saya sudah membuat sebuah 6 set ya. 6, saya katakan ini 6 set berapa ya? 6 set 1 saja ya. Lalu saya punya lagi, ini misalnya saya punya 6 set 2 ya. Ini saya katakan datanya ialah gini. Seperti ini ya. Maaf. Sini ya. Jadi saya punya 6 set 1 bernilai 1 2 3 4 5 dan saya punya 6 set 2 bernilai 5 6 7 8 9 10 ya. Nah, tadi kan saya katakan bahwa set itu tidak bisa memiliki data kembar ya di dalamnya ya. Nah, misalkan saya taruh di 6 set 2 ini 5-nya 2 kali ya. 5,5,6 ya. Nah, lalu saya akan tampilkan isi dari 6 set 2 ya. Seperti ini. Kita akan lihat hasilnya ialah, lihat error sebentar ya. Type 6 set 2 tentu saja ini dari saya ubah ya 6 set 1 ya. Oke. Maaf. Lihat data yang ditampilkan di dalam 6 set 2 komponennya itu tidak ada yang kembar ya. Masing-masing unik. Jadi satu saja. 5 ya sekali saja tampilkan walaupun di sini 5-nya 2 kali ya. 6 7 8 9 dan 10 ya. Jadi ini ialah bukti bahwa set ini bersifat unik ya, value-nya atau komponen di dalamnya. Nah, memang ada beberapa helper standar lah yang ada di dalam set ini yang bisa kita pakai ya. Ini ialah helper-helper yang ya ada juga ya di dalam list ya. Tetapi tentu saja set ini tidak sekaya list ya. Itu kenapa kalau kita memakai list itu kita bisa mendapatkan banyak sekali helper ya. Kita bisa mendelete, menambahkan ya. Banyak ya ragamnya, kita bisa menghitung jumlahnya. Nah, di dalam set ini sendiri kita bisa memakai beberapa helper standar ya. Contohnya misalkan gini, saya katakan 6 set 2 ya, terus saya tambahkan, cukup saya katakan add. Nah, saya misalnya tampilkan angka 11 di dalamnya. Lalu saya akan coba lagi menampilkan 6 set 2 nya berapa sekarang. Lihat, tambah ya 11 ya. Nah, kalau saya tambahkan lagi 11 nya 2 kali, lihat ini, saya tambahkan lagi 2 kali nih. Ketika saya tampilkan, dia tetap 11 nya diperlihatkan sebanyak 1 kali. Nah, kita perlu mengetahui helper standar ini itu juga punya perilaku yang harus kita pahami ya. Nah, jadi begini, kita coba yuk lihat ya satu helper di dalam set, yaitu bernama len ya. Len ini panjangnya, jadi kita coba ya print len dari 6 set 2. Nah, ketika saya lihat 6 set 2 mempunyai len ini length ya, maksudnya panjangnya, ini salah satu helpernya. Panjangnya ada 7. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sebenarnya bukan 7 ini ya. Ini akan saya coba dulu buang 1 ya. Lihat berapa sekarang? Masih 7. Nah, 7 ini sebentar.
7 ini bukan ya, 7 ini kan len-nya ya, ini bukan dari uh, panjang dari 6 set 2 ini. Walaupun ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi bukan dari sini. Ingat, kita telah menambahkan komponennya 11 ya. Nah, ketika kita print 6 set 2 yang terbaru, ini nilainya. 7 itu dari sini. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 komponen di dalam collection set ini ya. Nah, walaupun angka 5-nya ini double, dia tetap dihitung satu kali. Karena ketika kita tampilkan, dia hanya menampilkan data yang unik ya. Jadi ingat, len ini hanya menampilkan satu kali. Ya, dia menghitungnya satu kali per satu value ya. Tidak bisa dua kali. Ya, jadi itu perlu diingat. Nah, jadi gini. Coba ini kan kalau kita lihat 5-nya sebenarnya ada dua ya. Nah, ada satu helper lagi namanya itu tentu saja remove ya. Misalkan saya katakan 6 set 2 dot remove ya. Yang saya remove itu 5. Nah, sekarang kita akan lihat ya berapa sekarang panjang dari 6 set 2 ini. Panjangnya menjadi 6 ya. Jadi dia hanya menghapus satu kali saja 5-nya. Sebenarnya 5-nya ini ketika kita print lagi nih, kita print lagi ya. 6 set 2 kita print nih. Lihat. Data yang ditampilkan ialah 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa? Karena 5-nya sudah kita remove ya. Ini kita remove angka 5. Ketika dia membuang nilai 5, dia membuang seluruh nilai yang di dalamnya mengandung angka 5. Walaupun di dalamnya itu 5-nya dua kali ya kita masukkan, dia akan menghapus semuanya ya. Jadi ingat, hati-hatilah kita di sini. Kalau misalnya 5-nya ada 10 kali, kita remove 5 ya, ke 10 dari 5 itu dihapus semua ya. Jadi itu adalah helper dari remove ini ya. Kita harus tahu sifatnya, jadi berhati-hatilah ya. Nah, ketika dia dihitung kembali panjangnya, dia menghitungnya secara unik. Ini kan 7 ya, kita hapus 5-nya jadi 6 sekarang panjangnya ini ya. Makanya dia 6 ya. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Benar ya. Jadi len yang sekarang setelah kita remove 5-nya menjadi 6. Jadi ini salah satu helper standar. Nah, ada satu lagi, ini kan saya hapus saja ya supaya tidak membingungkan. Saya hapus saja. Nah, ada beberapa operasi di dalam set ini yang bisa kita pakai ya. Nah, ada beberapa contohnya yang bisa kita pakai itu ada namanya union, ada intersection, ada difference, ada juga symmetric ya. Nah, ini sebenarnya lambangnya itu mirip seperti lambang logical operator dalam Java programming ya. Nah, tapi tentu saja ini pemakaiannya sedikit berbeda ya. Nah, ini saya mengatakan adalah apa ya? Operasi di dalam set seperti ini ya. Nah, yang pertama itu saya katakan yang pertama ialah kita menggunakan ini ialah union ya. Union. Nah, union ini diambil dari kata tentu saja ya united ya mungkin ya. Union itu kan persatuan ya. Nah, ketika saya katakan saya membuat nih sebuah set union misalnya, sebuah tipe data set yang bernama set union variabelnya ya. Nah, saya katakan ini adalah union. Union ini adalah persatuan dari lebih dari satu tipe data set ya. Nah, misalkan saya ingin menyatukan 6 set 1 dan 6 set 2 ya. Ada dua macam penulisan yang bisa kita tuliskan di sini. Yang pertama ini seperti ini, union 6 set 1 ya, dot union, ini ada ini union ya. Langsung kita masukkan di sini ialah 6 set 2. Nah, lalu kita print berapa set ininya ya. Oke, kita lihat nilainya. Lihat, set unionnya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kenapa? Union ini ialah
penggabungan dari keduanya. Tetap ingat, tetap karakternya ialah hanya ditampilkan satu kali bagi nilai yang mirip. Ya, set 1 ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6 set 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5-nya tetap dituliskan satu kali saja. Ya, itu adalah karakter set. Nah, ini ialah penulisan yang pertama ya. Ada juga penulisan yang kedua. Ini saya ginikan saja ya. Uh, Chip ini ya. Ya, supaya enak dilihat. Oke. Nah, ada penulisan yang kedua dari union ini. Ya, nah ini kita pakai lambang itu seperti logical operator ya. Cuman memang dia agak berbeda ya pemakaiannya ya. Tapi ya sebenarnya logiknya sih sama saja ya. Seperti ini. Saya langsung apa buat ya? Saya buat aja lah ya. Set union 2 ya, seperti ini. Saya buat satu variabel, tipe datanya set. Nah, ini ialah saya katakan gini aja. 6 set 1. Nah, lambang dari union ialah garis vertikal ke atas. 6 set 2 seperti ini. Nah, ketika saya print ini, kita lihat hasilnya. Lihat, sama ya. Sama. Ini saya copy saja. Lihat, sama persis. Lihat, ini dua ini sama persis ya. Penulisannya sama. Union dari 6 set 1 dan 6 set 2 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ini ialah lambang dari union ya, itu garis vertikal ke atas ya. Ini ada di dalam keyboard kita. Bisa dicari. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang yang kedua ya. Nah, kedua ini kita menamakan ini ialah intersection ya. Nah, intersection ini apa sih artinya? Ya, oke, kita coba lihat-lihat ya. Intersection seperti ini. Nah, penulisannya ialah memakai lambang dan ya, atau simbol dan. Nah, misalkan saya katakan apa ya? Set apa ya? Kok intersection kebanyakan? IS itu aja ya, set intersection ya. Oke. Nah, set intersection ini kita pakai dengan simbol dan. Nah, misalkan gini, saya tambahkan, ya nggak usah deh, ini aja ya. Misalnya saya katakan 6 set 1, 6 set 1, saya katakan dan 6 set 2, seperti ini. Nah, ketika saya print, ya, ini ialah set yes, kita lihat hasilnya 5. Apa maksudnya ini? Jadi gini, saya kasih ini aja ya, inters dari nah, seperti ini aja ya. Oke. Intersection dari 6 set 1 dan 6 set 2 adalah 5 ya. Nah, intersection ini ialah satu nilai yang dimiliki oleh ya kedua 6 set ini yang kita gabungkan. Jadi intersection itu ialah angka berapa yang dimiliki oleh keduanya ya. Nah, ini 6 set 1 memiliki angka 1, 2, 3, 4, 5. 6 set 2 memiliki angka 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilai berapa yang dimiliki oleh keduanya? Tentu saja nilai 5 ya. Lihat, 6 set 2 juga memiliki nilai 5 di dalamnya. Jadi yang ditampilkan ialah 5. Nah, ini sangat berguna kalau kita ingin melihat duplikat, data yang duplikat ya, atau yang kembar ya. Jadi misalnya kita ingin mendeteksi data mana sih yang duplikat. Nah, tentu saja kita bisa memakai perintah dari intersection ini sendiri. Nah, sekarang coba saya tambahkan nih 6 set 3 ya. Misalkan 6 set 3 ini saya kasih berapa ya? 10, 11, 12 ke sepertinya aja ya. Nah, bisa nggak sih kita menggunakan union dan intersection ini lebih dari 2 ya. Misalkan saya mau menyatukan antara 6 set 1 dengan 6 set 2 dan 6 set 3. Jadi lebih dari 2 ya. Bisa nggak? Bisa.
penulisannya sederhana, sama saja. Coba kita tambahkan di sini 6 set 3 ya. Jadi set union sama dengan 6 set 1 dot union dalam kurung 6 set 2 dan 6 set 3 ya. Jadi ini menggabungkan 6 set 1 dengan 6 set 2 dan 6 set 3. Nah, ini juga ya. Sama saja ya. Coba kita tes ya, bisa gak sih? Ya. Seperti ini. Nah, ini saya tambahkan maaf. Ini oke. Bisa ternyata, lihat. Semua digabung ya. Lihat ini. Union dari 6 set 1 dan 6 set 2 dan 6 set 3 itu adalah ini. Sama. Digabung semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15. Nah, bagaimana dengan intersection? Bisa gak lebih dari 2? Misalkan kita gabungkan dengan 6 set 3 di sini. Ya, bisa gak? Kita lihat ya. Lihat. Ternyata bisa. Lihat nih. Dari 6 set 1 dan 6 set 2 saya tambahkan. Nah, sekarang bagaimana hasilnya dari intersection 6 set 1 dan 6 set 2 dan 6 set 3? Lihat ini. Adalah nilainya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada nilai yang kembar dimiliki oleh ketiga setnya. 6 set 1 dan 6 set 2 memang memiliki angka 5, tetapi 6 set 3 tidak memiliki angka 5. Lihat ini. Jadi intersection itu melihat nilai duplikat ya, antara 6 set 1, 6 set 2 dan 6 set 3. Nah, coba saya masukkan angka 5 di sini. Ya, kita lihat. Hasilnya berubah gak? 5. Lihat ini. Ada kan? Kenapa? Karena ada data duplikat dari 6 set 1, 6 set 2 dan 6 set 3 yaitu 5. Ketiga-tiganya mengandung nilai 5 ya. Nah, jadi ini perlu dipahami, inilah intersection ya. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga itu kita mengatakan difference seperti ini ya. Nah, difference itu sama ya, seperti artinya, yaitu perbedaannya. Nah, jadi gini, ini sederhana sekali ya. Saya katakan nih set apa ya? Set diff gitu aja ya. Nah, set diff ini sama dengan jadi dia antara lebih dari satu set dengan set yang lainnya. Kita lihat perbedaannya di mana. Misalkan saya ingin bandingkan 6 set 1 dan 6 set 2. Saya cukup katakan 6 set 1 kita kurangkan dengan 6 set 2. Nah, ketika kita hasilnya di sini ya, kita lihat apa ya? Kalimatnya gimana? Ini aja difference gitu aja ya. Ya. Dari 6 set 1 6 set 2 adalah seperti ini. Nah, ini kita akan set diff. Oke, kita lihat hasilnya. Difference dari 6 set 1 dan set 2 adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ingat di sini kita melihat 6 set 1 adalah yang ingin kita bedakan ya. 6 set 1 adalah 1, 2, 3, 4, 5. 6 set 2 ialah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi angka ini dikurangin angka ini berapa? Yang mirip ialah 5-nya kan? Jadi 5-nya dihapus. Ini sama saja kayak pengurangan aritmatika. Hanya perkaranya kan 6 set 1 tidak memiliki bilangan 6, 7, 8, 9, 10. Dia hanya memiliki bilangan 1 sampai 5. Ketika dikurangkan 5-nya menjadi 1, 2, 3, 4. Paham ya? Ini difference. Nah, misalkan gini. Saya buat satu lagi. Misalkan ialah di sini saya akan membuat sebuah set lagi ya. Nah, misalkan apa ya? Saya katakan apa ya? 6 sajalah ya. Susah. Oke, 6 ini saya katakan ini ialah 1 dan 5 ya. Nah, ketika saya ingin membuat operator difference-nya di sini, lihat ya. Saya akan membuat difference yang kedua ya. Saya katakan set diff yang kedua. Ini sama dengan berapa nih?
6 set 1 ya. 6 set 1 dikurangin 6. Oke. Nah, lalu saya print. Saya katakan misalnya difference dari 6 set 1 dan 6 adalah ya seperti ini. Dan saya katakan set div 2. Set div 2 seperti ini ya. Oke, kita lihat hasilnya. Difference dari 6 set 1 dan 6 adalah 2, 3, 4. Lihat ini. Ya, ini maksudnya bagaimana? Jadi 6 set 1 itu komponennya ialah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan 6 ialah 1 dan 5. Jadi ini dikurangkan ini menjadi 2, 3, dan 4 ya. Tahu ya? Karena kan satunya dikurangin dari sini. 5-nya dikurangin dari sini juga. Ya. Nah, jadi dia menghasilkan nilai yang setelah dikurangi, komponen yang telah dikurangi. Misalkan seperti ini. Saya punya gelas, piring, dan sendok. Lalu saya kurangin gelas. Ya, saya hanya punya piring dan sendok ya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira ya. Nah, ini ialah tadi saya katakan ini adalah difference ya. Sudah jelas ya apa difference. Nah, yang terakhir ialah yang ke berapa nih? Keempat. Nah, ini kita namakan simetrik ya. Simetrik seperti ini. Nah, simetrik ini sederhana juga ya. Jadi saya katakan misalnya saya punya set gini aja, set sis gitu aja ya. Sama dengan misalkan simetrik ini gini aja, 6 set 2. Nah, lambang dari simetrik ini ialah seperti ini. Ya, jadi lancip ke atas. Ya, ini ada di dalam keyboard kita. Cari aja fungsi keduanya. Nah, misalkan 6 set 2 saya simetrikan dengan 6 set 3 ya, 3 aja. Nah, kita lihat. Saya katakan apa ya? Maaf. Simetrik dari 6 set 2 6 set 3 adalah seperti ini ya. Kok sis simetrik dari 6 set 2 dan 6 set 3 adalah ini apa tadi saya buat set SES. Set SES seperti ini ya. Oke, lihat. Simetriknya ialah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 6. Simetrik 6 set 2 berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu oke, apa artinya ini? Jadi simetrik itu akan menampilkan nilai atau value di lebih dari satu set, di mana nilai yang ditampilkan itu tidak boleh dimiliki oleh keduanya. Ya, kalau kita lihat di sini 6 set 2 dan 6 set 3 saya simetrikan. 6 set 2 dan 6 set 3 mempunyai angka kembar berapa yang dimiliki keduanya? 5 dan 10 ya. 5 punya 5, 10 punya 10 ya. Nah, yang dimiliki oleh keduanya tidak akan ditampilkan ya. Jadi dia hanya menampilkan angka yang keduanya itu tidak memiliki nilai yang sama ya. Jadi lihat 5 tidak disebutkan. 6, 7, 8, 9, 11. 5 dan 10 tidak disebutkan. Kenapa? Karena 5 dan 10 dimiliki oleh keduanya. Dimiliki oleh 6 set 2 dan 6 set 3. Jadi dia ini hampir mirip kayak union, cuman dia tidak akan menampilkan angka yang dimiliki oleh keduanya ya. Jadi kira-kira seperti itulah ya, simetrik. Jadi union itu lambangnya ialah tadi saya katakan seperti ini. Kalau intersection ini lambangnya ialah memakai dan, maaf dan seperti ini. Lalu kalau difference itu jelas ya, dia pakai minus saja. Nah, kalau simetrik dia memakai lambang ini ya. Jadi ini adalah keempat operator yang bisa kita pakai di dalam tipe data collection kita, yaitu set ya. Nah, jadi inilah kira-kira penjelasan dari set ya. Jadi silakan dicoba kembali, diulangi kembali sampai benar-benar paham pemakaian dari set ini ya. Jadi kita telah membahas tentang list, tuple, dan ini ialah set. Oke.
Baik, jika Anda menyukai video ini, silakan di like dan di subscribe. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.